Kak, kuwi apa abang-abang iki, Kak? Kuwi. Berhubung waktu sudah menjelang maghrib, sekalian kita sampai malam hari ini. Ini adalah merupakan pusara dari mbahnya, sedekah atau makanan yang demo kesalahan nunggu motornya. lan apa? Enggak etar sekarang kesalahan. Oh, ini lembar. Iya lah. Kak, gue center ya, Kak? Oh. Oke. Ya bener toh. Nek peta Belanda menyebutkan puncak Suralaya, puncak Gunung Suralaya, ada tanda bulan berwarna merah. Itu menunjukkan kalau puncak Suralaya itu ada makam. Itu kalau peta Belanda tahun 1910, 1913, 1930 sampai 1941. Di zaman itu tahun 1910 sudah ada makam. Berarti memang makamnya makam sepuh, makam tua. Ditinggal aku suwe-suwe. Kak, ini kalau dari puncak Ngipik tadi ke makamnya Mbah Nyai Soko kalau 2 kilo ada ya? Ada. Mungkin panjang jalan. Enggak tinggi. Jadi panjangnya jalan yo enggak tinggi, beda ya. Maksudnya piye toh? Palah ngeluh aku. Yang tinggi kan ra ono 2 kilo. Oh iya. Tapi ki rumah saku tanjakan, kok ora tinggi ki piye maksudnya? Iya, mlaku. Palah ngeluh aku. Lha saiki iya. Iki puncak ngarane cuma 2,50 mdpl 2 kilo. Iya, bener. Tapi tanjakane lumayan adoh. Nek dilakoni wis ngono wae lah. Tenang wae. Tanjakan iki rak seberat uripmu. Kon ngeterke wong move on arjara. Sekitar 20 meter lagi kita memasuki hutan cemara, di mana hutan cemara itu merupakan pintu gerbangnya perhutani. Ora mau kesan lewat kene sana yang puncak ngaran. Oh, lah kurang tahu soalnya meh ngomong ya wedi. Iso, Pak jalur Indro kita. Oh, informasinya dari Kakak Budi lewat sini pun juga bisa naik ke puncak Ungaran sana. Nanti ketemunya jalur Indro Kilo seperti itu. Udah tak sampaikan, Kak. Lah, loyaltine ndi? Ya sampean sama kayak aku dunia. Nah, Rek. Ya nang informasi sing loyaltine. Enggak. Alhamdulillah rabbil alamin. Keren. Wes toh? Wes lagi. Ya wes lah. Niat. Ayo, Kak. Bukan tanya kowe ngadare ninggal. Saran. Iya. Tapi ini tetep adem tuh, Kak. Adem-adem. Ngelak. Ngelak kan ono wedang, njabut selang. Wong do bingung ayo. Pan kudu ketemu Sendani Soko. Penunjuk iki, Kak. Nah, kan cabangan nih. Endi? Heeh. Iki rono ndi? Puncak iso. Oh, kalau ini ke sana ke puncak. Kan ono
tandane tapi mbah sing sakit tak ora. Kalau yang lurus ini ke makam Mbah Nyai Soko. Lah itu. Lanjut Kak. Kan tandane iki lho tipe. Tipe kan tembusnya yang sendang ini Soko. Sendang anu toh? Sendang amanah loh. Jika orang atau warga sini menyebutnya sendang amanah. Saya juga pernah dengar cerita tentang pembuatan sendang amanah tersebut. Nah, untuk ceritanya nanti kita di sana saja. Maksudnya di lokasi sendangnya, karena akan lebih mudah mencernanya jika diizinkan. Kan begitu ya Kak? Nah, insya Allah. Tapi niat kita baik, semoga aja diizinkan. Kita salah kostum. Nah, apa? Jaket mancing sebenarnya. Surapopo. Kanggone sampean bener kowe. Aku salah. Wah, saya salah kowe lah. Iya. Kak, Hei, ono kae? kayak apa? Kae. Ya wis ora apa-apa, aku jangan kau tinggalkan. Batin. Besok batin bareng. Kau yang mbek sapa? Sekolah koni wae wis bintang meneng. Malah keren. Malah jadi ketemu jalure. Tapi dari ngomong dengan anak ya kita ya bener sih dan tetap daerah dengan anak. Alam Indonesia lur. Dolan hemat, piknik cerdas. Aduh. Dengkulku tak Petunjuk lagi. Ya Kak. Hah? Dengkulku lho. Dengkulku tak mlengse iki. Masa? Heeh, ora iso mulai. Jadi aku mau mandek munggah gunung, mandek fisik ya seperti ini. Aku ora kesel. Nyatane saya lanjut. Ya kesel sih ora apa-apa, wong ya lanjut. Mau jenenge diudel, ora entuk kesel. Nah, kan aku ngomong kesel ora kerasa tapi kok tetep kerasa ngono lho. Wis Pak. Nah, ceritanya kapan? Pusing nang tenggone kok. Tak kira turut perjalanan arep cerita. Sendangnya sih dia Kak ya? Terus, Boleh iki? Ya apa enggak? terus. Sendang Suralaya toh? Tapi saya terus. Ketoknya pas kan pertigaan ini kok. Pertigaan ini. Iya, ndur. Ora iki Kak. Pak. Luwih landhe kok gone kok. Oh kuwi lho Kak, ngarep lho. Tekan gone. Up. Oke. Di mana tempat saya berdiri ini merupakan sebuah pertigaan jalan. Kalau kita ke sana, kita ke komplek makam Mbah Nyai Soko. Tapi kalau kita ke sana, kita ke Sendang Amanah. Dan menurut cerita warga, di Sendang Amanah itu ada ceritanya khusus. Ada kaitannya dengan Mbah Nyai Soko, ada kaitannya dengan Syekh Potro Kusumo, ada kaitannya pula dengan Mbah Hasan Munadi. Yuk melu. Ayo. Gimbalak keriting beda lah. Kaget. Alah. Ora apa-apa. Loh, aku kan kameramen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di sendang Amanah. amanah. Ini dia sendangnya. Ada bunyinya. Nah, saya berdiri. Ojo pindah-pindah. Kan sendangnya ketok. Saya berdiri ini. Saya burung. Kamu mau minum ya? Bentar ya. Ini ya. Wis ora apa-apa. Wong yo nggone kene. Jadi begini. Menurut cerita rakyat, sendang amanah ini dibuat oleh Mbah Hasan Munadi waktu Mbah Nyai Soko itu sedo atau wafat. Jadi ketika Mbah Nyai Soko itu wafat atau sedo, beliau sedo atau meninggalnya di atas di puncak Suroloyo. Kalau peta Belanda di sini itu namanya puncak Gunung Suroloyo di sini nih. Tepatnya di makam Mbah Nyai Soko sana. Di situ ada tanda. Kalau di peta Belanda itu ada tanda bulan sabit warnanya merah. Kalau bulan sabit warnanya merah terus di bawah ada kotaan, itu berarti tanda gambar masjid. Kalau cuma bulan sabit warna merah itu berarti makam. Nah, di peta Belanda map library KITLV Leiden itu tergambar makam beliau. Itu sekitar tahun 1910 ada, 1913 ada, terus 1930 ada, 1941 ada. Nah, kita kembali ke cerita sendang ini. Bahwa waktu Mbah Nyai Soko sedo atau wafat beliaunya, di sini itu apa istilahnya kurang air. Jadi untuk memandikan jenazah beliau itu di sini tidak ada air, istilahnya seperti itu. Terus Mbah Hasan Munadi mengutus Tuan Potrokusumo atau Syekh Potrokusumo untuk mencari air. Tepatnya beliau mencari air mulai dari Gunung Gentong sampai ke puncak Botak atau mana gitu, seperti itu. Kalau yang saya tangkap dalam cerita sih. Nah, sudah berkali-kali dari bukit ke bukit mencari air, itu pun Mbah Potrokusumo tidak menemukan sumber air itu di mana keberadaannya. Terus atas izin Allah Subhanahu wa taala, Mbah Hasan Munadi atau Wali Hasan Munadi turun ke lokasi ini. Beliau mengambil carang. Kalau bahasa Jawane carang. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu cabang ya. Cabang pohon bambu. Cabang pohon bambu itu ditancapkan antara sisi barat dan sisi timur. Nah, makanya di sendang ini ada dua sumber. Sumber yang dari sisi barat dan sumber yang dari sisi timur. Itu jika warga di Kecamatan Ungaran Barat khususnya meyakini bahwa sumber tersebut dulu yang membuat Mbah Hasan Munadi dengan sebatang carang atau sebatang bambu tapi batangnya seperti itu. Alhasil Mbah Nyai Soko atau Simbah Nyai Soko akhirnya dimandikan dengan selayaknya beliau orang muslim. Ceritanya seperti itu. Terus beliau dimakamkan di sini. Di atas sana tepatnya. Nanti kita ke sana. Dan kalau dilihat secara logis atau gambaran secara apa ya istilah nyata, makam Mbah Nyai Soko itu kemungkinan terlihat cuma satu, tapi sebenarnya di situ itu teras pertama dari atas, teras kedua, teras ketiga. Nah, makam Mbah Nyai Soko berada di teras ketiga ini, tepat berada di tengah.
Di antara teras pertama, teras kedua, teras ketiga itu semuanya makam. Kalau saya prediksi, kalau saya berpikir sampai sejauh itu, berarti itu mungkin makam apa ya, seperti murid-murid beliau. Nah, seperti itu. Dulu di sini juga ditemukan umpak, juga batu lumpang, tapi sekarang sudah hilang semua. Batu lumpangnya itu ceritanya nanti di atas saja. Sekarang kita mau wudhu, kita adakan tawasul. Oh ya, setiap musim kemarau, entah itu musim kemarau, entah itu musim penghujan, sendang ini tetap mengalir dengan debit yang sama, tidak kurang, tidak lebih. Tapi semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Klutune nyuwun pirsa. Lah bener kan? Ada 2 sumber toh memang toh. Nah, saya Kak, saya terangkan. Yang itu sumber dari sebelah barat, kalau ini yang sumber dari sebelah timur. Ada 2 sumber. Nah, sini ini. Ini terus diberi nama sendang apa Kak tadi Kak? Amanah. Amanah oleh warga. Aduh, lu mantep sih. Berhubung waktu sudah menjelang maghrib, sekalian kita sholat di sini ya Kak ya. Kita membayangkan saja kalau ini bulan Ramadan. Kok kaya arep poso ngono itu Kak, padahal ora tau poso. Oke, giliran Kak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barusan kita dari Sendang Amanah. Sekarang kita mau apa? Mau berhubung waktu sudah menunjukkan masuk sholat maghrib. Jadi kita sholat maghrib dulu sekalian di sini. Terus nanti kita tawasul. Baru kita bercerita. Siapakah? Jika menurut cerita rakyat Mbah Nyai Soko itu, nah, kan seperti itu. Wah, diamuk angin. Ketebanan kawan. Nganu nakok munggah. Jadi kena ngesor nakok munggah. Apa? Oh, wis pembaruan Kak. Heeh. Dia aku rene iki rakang ini iki. Pertama kali aku rene ya orang ini Kak. Buka dimbake Kak. Sentermu Kak. Ini toh Kak. Oh. Nah kan ya iki barang. Lah kok jabling tenan kuwi Kak? Iki ngisor. Iki lho. Nah yo ngisor. Iya. Wes. Assalamualaikum. Mbak. Hah, putune dugi mriki malih. Ya ora mau Kak. Delok Kak. Santai Kak. Nah. Iki diurip aja isor Kak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak. Nah, putune dugi mriki malih, Mbah. Nah, ini pusara Mbah Nyai Soko. Di sini
Maisanya keren. Maisanya ini dulu pertama kali saya kesini, maisan beliau masih alami, ya kayu ini. Tapi dulu kan dibungkus. Wah, ambune wangi men Kak. Ana sing beri teh. Dulu maisan ini dibungkus kain warna kuning emas. Nun sewu nggih, Mbak. Lah sing ning nggone hidrogeologi maisane kok ngene watu kok. Nah, ini loh Kak. Kalau menurut orang yang mungkin baru saja ke sini, maksudnya baru kenal di lokasi komplek makam Mbah Nyai Soko ini, kalau dilihat secara apa istilahnya secara nyata, tidak dilihat dari kontur tanahnya, mungkin mengiranya komplek makam Mbah Nyai Soko ini cuma satu. Sebenarnya di situ itu ada sekitar 5, dulu saya pernah ngitung. Nah, satunya itu yang ada pohonnya satu itu pohon awar-awar itu sama itu dulu banyak kok di sebelah sampai sini. Sampai sini. Sampai ini loh. Nah, sampai ini loh. Nah, sampai ini. Nah, dulu banyak sekali sini makam. Kok kamu bisa tahu, Mas? Tahu karena dulu waktu pertama kali saya ke sini itu secara kebetulan ada pencari rumput. Beliau rumahnya di Desa Lerep, yang satu di desa mana gitu, Soko atau mana itu, lupa saya. Beliau sudah sepuh. Untuk nama beliau saya sudah lupa siapa beliau. Ini makam Mbah Nyai Soko, diganti maisan baru. Kalau maisan batu itu maisan baru, itu ukiran baru. Itu kalau maisan seperti itu kuncup cempaka, bukan melati tapi itu kuncup cempaka. Tapi kalau yang ini maisan lama, itu maisan dari Mbah Nyai Soko. Nun sewu Mbah badhe ngangsu kaweruh, mboten ajeng kurang ajar dumateng panjenengan nggih. Itu ada tulisannya kan, Nyai Ageng Soko. Iya, nek tulisannya baru. Nanti kita bisa babarkan kisah cerita dari rakyat yang bersumber dari cerita rakyat tentang beliau. Sekarang kita sudah memasuki sholat maghrib, kita akan melaksanakan kewajiban kita dulu sebagai umat muslim. Pemirsa, yang jelas begini, kita sampai malam hari ini kalau tidak salah sekarang hampir mendekati sholat isya. Saya juga Mas Budi Pamungkas sebenarnya memang punya niat dari kemarin-kemarin pengen ziarah ke makam beliau, sekalian kita ambil dokumentasi dan apa yang saya sedikit ketahui dari narasumber beliau bernama Mbah Zaitun menceritakan soal sosok beliau itu siapa kan gitu. Kalau cerita dari Mbah Zaitun itu saya menyebutnya cerita rakyat karena untuk sejarah kita belum tahu pastinya seperti apa kan, seperti itu. Jadi langsung saja beliau ini adalah merupakan pusara dari Mbah Nyai Soko, di mana Mbah Nyai Soko itu adalah sosok alim ulama. Beliau juga merupakan salah satu istilahnya kayak panutan atau dulu yang babat yoso desa Soko. Jadi kalau desa Soko itu seperti kalau mau menjelang Ramadan itu mengadakan suatu acara yang disebut dengan nyadran. Jadi warga Soko itu rame-rame datang ke sini. Yang jelas warga Soko itu membawa sedikit sedekah atau makanan yang seketika acara itu mengadakan semacam tahlil atau yasin atau tawasul. Setelah itu acara itu selesai, nanti makanan itu saling dibagikan atau ditukarkan seperti itu. Adatnya seperti itu. Nah, untuk kisah cerita beliau Mbah Nyai Soko ini, beliau dulu merupakan 3 kerabat dari Tuban, Jawa Timur. Jika Mbah Zaitun menyampaikannya kepada saya waktu itu seperti itu. Ada Mbah Nyai Soko
pertama Mbah Hasan Munadi, Mbah Nyai Soko, terus Tuan Potrokusumo. Nah, seperti pada umumnya bahwa yang namanya satu keyakinan, satu apa ya istilahnya, satu perjalanan, satu tujuan, beliau-beliau ini sebenarnya mendapatkan peran yang sama, istilahnya menyebarkan keyakinan Muslim di tanah Jawa, di mana tempat beliau berangkat dari Tuban ke Ungaran ini selalu menyebarkan keyakinan yang beliau anut. Contohnya kayak apa ya, Islam. Nah, beliau sampai di Ungaran ini seperti Mbah Hasan Munadi punya peran sendiri, terus Mbah Potrokusumo punya peran sendiri, Mbah Nyai Soko punya peran sendiri, tapi peran itu selalu kebersamaan, selalu satu tujuan, kan seperti itu. Dan kenapa kok Mbah Nyai Soko makamnya bisa berada di puncak Gunung Suroloyo? Ceritanya begini. Semenjak Mbah Nyai Soko, terus Tuan Potrokusumo atau Mbah Potrokusumo yang makamnya ada di Ngaglik, terus Sunan atau Mbah Wali Hasan Munadi itu sampai di Ungaran, beliau menyebarkan agama Islam pun secara menyebar. Beliau punya apa ya istilahnya, punya tempat-tempat tersendiri, kan seperti itu. Nah, sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun Mbah Hasan Munadi konon ceritanya mendirikan sebuah padepokan di desanya Nyono, seperti itu. Terus Mbah Nyai Soko dan Mbah Nyai Soko itu beliau minta izin kepada Mbah Hasan Munadi, juga minta izin kepada Mbah Potrokusumo untuk menyepi atau menyendiri ke puncak Gunung Suroloyo, tepatnya di sini. Beliau berhalwat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya beliau ilmu ma'rifatnya itu dilebihkan, terus ilmu tasawufnya ditinggikan, sampai beliau melakukan seperti halnya kayak tirakat di Gunung Suroloyo ini atau di puncak Suroloyo ini, sampai beliau menjelang ajal atau sampai beliau wafat dan akhirnya dimakamkan di sini. Untuk cerita kembalinya seperti yang saya kupas tadi waktu di Sendang, itu ada kaitannya, kan seperti itu. Hanya itu saja pengetahuan yang saya terima dan yang saya sampaikan dari Mbah Zaitun kepada saya pun saya wajib menceritakan cerita tersebut kepada Anda semuanya. Hanya itu saja. Jika nanti untuk sejarahnya saya kurang begitu paham, yang jelas yang saya sampaikan ini merupakan cerita rakyat. Nah, cukup kiranya seperti itu, kurang dan lebihnya dari saya pribadi, juga dari kameramen lewat HP. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini turun dari makamnya Mbah Nyai Soko. Nyanyi dulu Kak. Nyanyi. Keren. Kaya rino. Awe padang bulan, padange kaya rino, rembulane sing ngawe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Mrene tak critani kanggo seko mengko sore, mrene
tak ceritani kanggo sebo mengko sore. Wah, keren itu Kak. Ngaran itu. Ngaran itu. Asli ketok keren ya. Ayo. Iya. Ora jalur tembus piye? Aduh lho Kak, ngawurmu. Muter ana setengah kilo dhewe arep. Kuwi dalane. Iya. Alah. Endi? Cukup tenanin. Waduh. Berat. Ayo toh. Ayo. Ora. Tombo ati iku limo awernane ingkang sihir maca Quran sak maknane. Tombo ati iku limo ing wernane ingkang dihen maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonano, kaping telu dzikir wengi ingkang suwe, kaping telu dzikir wengi ingkang suwe, kaping papat weteng ira ingkang luwih, kaping lima ahli ilmu kumpulano, kaping papat weteng ira ingkang luwih, kaping lima ahli ilmu kumpulano. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insya Allah Gusti Allah ngijabahi, insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Kak, kuwi apa iki Kak? Kuwi. Wis. Keren. Keren, asli keren. Cukup sekian ya. Kapan-kapan kita explore lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.